komunikasi ini tidak hanya karu-karon, tetapi nanti organisasi ini Pak Andi dan Pak Isnu, organisasi ini tidak hanya kita mengandalkan organisasi kloter. Yang kloter itu kan ada TPHI, ketua kloternya, ada kiainya, TPDHI, ada TKHI kesehatannya, 1 dokter dan 2 perawat, ada Karong dan ada Karu. Tidak hanya itu kita ini nanti bikin organisasi lagi di luar itu untuk bagi tugas. Ini melibatkan jamaah. Jadi tidak hanya Karong, tapi melibatkan jamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mau kamar kecil mau dulu, yang mau menikmati kotaannya juga mau dulu. Siap mulai pagi kok ternyata yang bisa kursi kabel. Monggo sambil nyantai mawon. Cuman makin saya kelebihan titik kawan itu kalau mangan ini repot. Nanti makan sendiri makan siangnya. Mari kita sama-sama tampil dulu sambil makasih lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Pak Ismul Mukhlis ada? Mau Pak ini Pak? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Bapak-bapak, ibu, calon-calon tamu Allah yang berbahagia, bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini 1443 Hijriah ini kita termasuk orang yang sangat beruntung karena kita ini sudah ada jalan terang, termasuk yang akan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan biar agak sempurna apa yang disampaikan Pak Ali ya. Biar agak sempurna apa yang disampaikan yang sebelumnya tadi. Yang pertama tentu saya mengingatkan karena ini tahapan penting bagi kita yang dari pemerintah, bahwa surat edaran pelunasan itu sudah muncul dan sudah diberikan ke kita dan sudah saya share di grup kita. Besok tanggal 9 sampai tanggal 20 itu waktunya kita pelunasan. Kita yang dulu tahun 2020 yang BP-nya tidak kita tarik, maka kita cukup ngeprint, tidak ada tambahan biaya itu.
Tetapi yang kemarin kita tarik, maka ada tambahan penyesuaian sejumlah apa yang dilakukan di embarkasi Surabaya. Jadi ada tambahan yang jelas. Nah, kita tarik sama seperti tahun 2020. Dan alhamdulillah saya lihat tidak ada yang ditarik yang bergabung di KPH Muhammadiyah. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang tahun ini tidak ada satupun yang ditarik. Ada yang ditarik memang mengundurkan diri karena sudah tua. Saya tanya dan dirayu teman-teman terus ditarik. Ya perasaannya karena mata hijau itu sedih gitu begini. Jadi tetap besi buku ditarik gitu ya. Ya karena juga pribadi yang membawa saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya dulu apalagi kan gitu ya. Iya hanya satu orang yang seperti itu ya. Alhamdulillah. Tetapi tetap himbauan kami dari KPH sesegera mungkin, jangan menunggu besok-besok dan besok. Lebih awal, lebih baik. Apalagi kalau nanti ada kekurangan, kita bisa menyempurnakan kekurangan itu. Ini yang pertama yang bisa sampaikan. Jadi tidak ada tambahan. Tetapi kalau kembali ke kita, ke KPH Muhammadiyah, dari jumlah yang dengan biaya bimbingan itu, jadi biaya bimbingan dulu ditarik berapa bimbingannya? Lari ya, belum lari. 3.250.000. Berapa? 3.250.000. Ini apa ini? 3 juta. Jadi tangan KPH itu ada apa namanya edaran dari Kemenang. Jadi ada edaran dari Kemenang. Kalau tahun 2020 itu maksimal biaya pembimbingan 3.500.000 per orang maksimal untuk Surabaya. Kita ambil di bawahnya sini saja. Jadi 3.250.000. Kalau hari ini itu ada edaran lagi, itu maksimal 4 juta biaya bimbingan. Tapi kita sepakat dengan teman-teman cukup yang ini saja. Alhamdulillah. Jadi kami juga itu merasakan itu ya. Kami juga itu merasakan. Itu secara umum tidak ada tarikan lagi nanti. Tetapi memang ada biaya yang belum masuk di situ, yang itu harus dikeluarkan Bapak Ibu. Apa itu? Di antaranya adalah biaya tarbiyah dan biaya haji. Jadi biaya hewan nanti yang kita sendiri sana itu belum dimasukkan di situ. Ya, jadi ini belum masuk. Kalau kita nanti di asrama haji, itu nanti kan dapat living cost. Kalau 2019 living cost itu diberikan ketika kita naik bis. Jadi asrama haji ketika kita naik bis itu langsung dikasih amplop. Tolong dihitung nanti. Jadi tolong dihitung. Dibuka amplopnya dihitung duitnya. Bener enggak? Nek gak bener langsung kayak petugas yang lain. Pak gak bener ini kurang. Tapi dia mulai yang ngomong. Kurang itu ngomong. Jadi kurang yang ngomong, mulai yang ngomong. Ya maksud saya kan pernah ada memang yang kurang pernah ada. Jadi 1.500 real jumlahnya. Real ya. Jadi uangnya real. Ada yang ratusan real, ada yang 50, ada yang 10, ada yang 2. Jadi ada pecahan juga. Biasanya itu yang 500, yang 5 itu 100-an. Terus nanti ada yang 5 lagi itu 50-an. Dan yang 5 lagi itu pecahan semuanya. Itu living cost-nya dibagikan di asrama haji. Living cost itu Bapak Ibu jangan digunakan untuk wah kena dari sangu, jangan. Untuk sangu jenengan di luar itu. Bawa sendiri tambahan. Maksud saya gini, yang 1.500
yang 1.500 ini nanti kita siapkan untuk ya tadi yang saya maksud ya, untuk biaya ta'liyah dan biaya haji. Kalau mengacu tahun 2019 itu jumlahnya 950 real. Orang tahu kira-kira terus enggak bukan ya tapi belum kita bahas, harga itu belum kita bicarakan dengan teman-teman yang ada di sana. Belum saya bicarakan harga kambingnya itu naik apa enggak. Yang kedua itu untuk sewa kemah di sana. Jadi tanggal 8 itu tidak sewa. Jadi sewa kemah Mina, sewa kita. Bisnya juga sewa, konsumsi juga beli untuk tanggal itu. Konsumsi enggak sewa, beli. Ya, jadi untuk biaya itu. Jadi ada untuk kemah, ada transport, ada konsumsi. Kalau dulu itu ya di total itu sekitar 900-an itu. Ya mungkin nanti kalau naik sedikit ya mungkin, tetapi insya Allah tidak terlalu banyak. Kalau kemarin saya ngomong tentang hewannya itu tidak terlalu besar, tidak dia naik tapi tidak terlalu kok. Ya mungkin hanya beberapa rial saja katanya. Ya saya perkirakan di sekitar 1.000 lah. Lebih tinggi tapi insya Allah tidak sampai 1.500. Makanya itu disimpan dulu, jangan langsung dibuka. Ini kan yang belanja nanti dengan jangan ya. Nah untuk tanggal 18. Bisnya itu nanti, bisnya ini akan mengantar jenengan dari Mekah ke Mina dan dari Mina ke Arafah. Kalau kita ini kan di Minanya tanggal 8 itu kan 8 pagi. Tetapi insya Allah malam kita sudah diangkat. Karena kalau pagi itu sudah terlalu khawatir nanti malah kelewat waktunya kita nggak sampai Mina tanggal 8. Maka malam itu sudah diangkut, kita ini sudah dibawa ke Mina. Makanya nanti kalau ada rasa-rasa mau dia nakalan itu bisnya maktab dipakai, enggak, kita ini nyewa ya. Jadi nyewanya itu bisnya memang bisnya maktab, sama yang dibawa ke Arafah nanti sama, tetapi tetap kita ini nyewa ya. Jadi jangan salah, di nakalan dipakai enggak, termasuk tenda di Mina tanggal 8 itu juga nyewa. Makanya nanti di awal itu Pak Adi, jadi di awal kita datang di Mekah itu sudah ditanya siapa yang nanti tarian. Satu itu ditanya sudah, siapa nanti yang tarian itu sudah ditanya. Dan nanti itu menggunakan nafas awal, nafas sana itu sudah ditanya dari awal. Jadi kalau bukan nanti lah semua nanti dan sebagainya, kalau bukan di awal. Dan yang kita ini pun harus diminat kesel berhubungan nanti selewat, nggak disiapkan bis, nggak dapat bisnya. Ya. Jadi dari awal itu sudah ditanya dulu. Jadi masuk itu di awal itu sebelum tanggal 8 itu sudah ditanya semua kemarin. Iya, oleh maktab. Jadi oleh maktab ditanya sudah apa namanya ada MOU. Kalau 2019 itu ya saya jual dengan maktab dengan Pak Kodir. Akhirnya nggak semua jamaah tanda tangan, cukup kita yang mewakili tanda tangan sekian jamaah gitu. Jadi materinya ya kena gopur mana gitu. Kemarin 2019 gitu. Jadi bisa diwakili gitu ya. Sambil punya dengan itu kan tuntas maktab. Kalau maktab itu bahasa kita ya, kalau sana itu muasasah ya. Bedanya kalau bahasa Arab itu ada muasasahnya, kalau di sini itu maktab. Ya. Tapi nanti tulisan kita itu maktab ya. Kalau di hotelnya. Tapi kalau nanti di Arafah itu muasasah misalnya. Bedanya. Jadi itu berkaitan dengan dana. Nanti bayarnya juga di sana. Yang bayar untuk tadi ya. Tapi ada hajinya. Saya menyebut haji bukan dam. Oke Pak, ke sana Pak. Ini kan perapatan itu nih.
Apunten nggih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Absennya sudah ya, absen. Ampun. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya karon-karon, tetapi nanti organisasi ini Pak Andi dan Pak Isnu. Organisasi ini tidak hanya kita mengandalkan organisasi kloter. Yang kloter itu kan ada TPHI, ketua kloternya, ada kiainya, TPGHI, ada TKHI kesehatannya, 1 dokter dan 2 perawat, ada karong dan ada karu. Tidak hanya itu kita ini nanti bikin organisasi lagi di luar itu untuk bagi tugas. Ini melibatkan jamaah. Jadi tidak hanya karong tapi melibatkan jamaah. Jadi nanti misalkan kalau sudah normal hajian itu kan biasanya konsumsi, contoh saja ini, konsumsi kita langsung diserahkan karung. Ini konsumsinya rombongan 1. Nah itu lek karung diri sih budal konsumsi pembindo setiap hari itu ada lagi yang lain-lain, dia sendiri kan susah nanti. Nah itu nanti kan melibatkan organisasi itu. Ya, ada bagi tugas, ada bapak ibu yang dimasukkan untuk membantu kelancaran konsumsi atau akomodasi ini. Jadi ada itu. Nanti misalkan yang kumpul kamu masih lorong, misalkan, ya kalau karong saya langsung laporannya ke dokter kloter. Nanti dokter kloter kan dekat dengan kita, jadi satu lingkungan dengan ruangan kita ini ya, dekat dengan kita ini. Tetapi kalau kadang kan kalau dokternya itu kosong, itu biasanya kita ajak ke ruangan kita mau. Kalau di sana banyak pasiennya, itu kan nggak mau. Lain pasiennya dari itu masuk harus ketua rombongan lagi belakang masjid dia kalau begini, nah susah juga. Nah ini kan melibatkan teman-teman yang lain. Jadi bikinlah sebuah organisasi sendiri yang melibatkan jamaah. Walaupun secara umum memang organisasi kloter ini ya sudah mewakili lah ya. Jadi kalau ada yang sakit itu kalau cekatan perawatnya juga bisa langsung ke ruangan kita. Tapi kadang perawatnya repot juga kita yang harus bawa ke sana, ngantar ke sana gitu. Jangan yang sing sakit kono dewi jangan. Kayaknya nanti besok mulai kabeh mau dia orang dan diri susah jadinya ya. Paling tidak diantar ya. Nah, kalau jenengan ketua rombongan ini ratu kerepotan ya anggota paling tidak yang sudah dibentuk itu atau satu kamar itulah yang mengantar nanti ya. Jadi ini penting ya. Jadi komunikasi di antara kita ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Pengalaman yang lalu itu yang saya alami itu kan saya dengan Pak Mufid. Saya Pak Mufid, Pak Bowo, ini ketua rombongannya. Saya Pak Mufid, Pak Bowo itu ketua rombongan. Kebetulan yang dua itu sakit. Pak Bowo sakit, Pak Mufid juga sakit. Jadi dua-duanya sakit. Andaikan itu tidak saya bentuk organisasi jiwa ini mungkin luar biasa saya repotnya ini. Tapi karena kalau ada organisasi ini dan ada komunikasi WA itu di sana juga diaktifkan sehingga mudah, enteng. Saya sangat terbantu sekali. Ya. Padahal waktu kemarin itu ada 8 yang tidak bisa jalan itu waktu. Nah, ada 8 yang tidak bisa jalan. Bahkan yang 1 itu dulu saja tidak bisa. Ya, memang harus tiduran. Kan dulu kan di kursi ini langsung proses karena tulang belakang ini ya tidak kuat nyanggasi dan jadi biasa duduk sama sekali. Kalau di kursinya ya kursi tiduran ya seperti itu.
Tapi kan saya ini ngomong kabeh Pak. Alhamdulillah ngomong kabeh sekarang. Nggak tahu tahun depan itu buat kabeh. Kalau mesti pilih sekarang semua negara yang tua tahun depan. Sungguh sabar menjadi petugas ini. Nah ini berkaitan dengan komunikasinya. Jadi tetap kita fungsikan. Kalau misalkan komunikasi dengan maktab itu terlalu sulit, nanti kan ada TPIHI yang dibantu Pak Kodir. Saya alhamdulillah sudah kontak Pak Kodir. Jadi malam beliau takbir, dan setelah hari rayanya tak kirimi kartu ucapan lebaran. Sudah ada kontak, dan beliau katanya sudah dapat visa undangan. Jadi insya Allah beliau juga secara pribadi kan karena pandemi beliau pulang ke NTB. Dan banyak pekerja-pekerja atau orang-orang yang ekspatriat itu kan dipulangkan dari Arab Saudi yang lalu itu. Beliau termasuk yang dipulangkan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini beliau sudah dapat visa roda, visa undangan dari kerajaan, keluarga kerajaan. Dan insya Allah beliau juga berangkat. Nah, itu kaitannya dengan komunikasi. Insya Allah kalau saya dibantu beliau nanti sewaktu-waktu itu di telepon beliau datang. Saya yang lalu itu malam hari jam 2, jam 3 itu karena kesulitan pasien, saya juga beliau datang untuk mengantar di rumah sakit yang lalu orang. Ada satu yang nastur di sana malam-malam. Apalagi dokternya juga nggak ada di ruangan itu ya. Saya nggak tahu dokternya juga di mana, nggak tahu. Akhirnya ya panggil Pak Kodir, saya ajak langsung diantar ke rumah sakit saja. Saya lewati semua ini karena sudah kuat sekali ya. Itu juga lancar Pak. Ya alhamdulillah. Ini yang berkaitan dengan komunikasi kita. Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan juga, nanti yang berkaitan dengan mikot ya, mikot. Jadi kalau kita sih mintanya diberangkatkan gelombang 1. Kita mintanya diberangkatkan gelombang 1, minta ke Kemenang. Jadi kita minta di gelombang 1. Kenapa minta di gelombang 1? Kadang di antara kita ini ada yang berdebat berkaitan dengan mikot. Kalau gelombang 1 itu kita sepakat semuanya mikotnya ada di Bali. Semua sepakat, semua sepakat seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Nah, masalahnya kalau kita ini diberangkatkan gelombang 2, mikotnya ini yang jadi problem. Ada di antara kita ini yang masih mempermasalahkan mikot. Kalau kita ini berangkat dari darat, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kita ini berangkatkan dari laut dan dari udara, baru ada problem kaitan dengan mikot memulainya. ini masalah gitu ya. Sehingga tadi itu. Tetapi saya kembalikan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia itu memutuskan bahwa gelombang 2 mikotnya ada di Jeddah, di bandara Jeddah. Jadi mikotnya ada di bandara Jeddah. Kalau kita gelombang 2, loh kok gak di Yalam? Yalam itu gak endi. Apa kita langsung naik bis lagi ke Yalam baru mana? Atau ada yang kedua, di atas pesawat bisa. Nanti kalau di atas pesawat, padahal pesawat dari Surabaya itu udah ada, Yalam itu udah ada. Kecuali pesawatnya dipenggok dari Srek, sini Yalam. Ada, pesawat kita cek di itu atau dimanapun, jadi kan tidak akan ketemu pesawat dari Surabaya ke Jeddah itu lewat atasnya Yalam, tidak ada problem gitu.
Jadi memang problemnya di situ. Maka Tajim Muhammadiyah, di situ kita mulai menginjakkan kaki darat untuk ke tanah haram. Ya di situ kita memulainya, mikotnya. Maka nanti kalau kita gelombang 2, kita pakainya pakaian ihram dari asrama haji atau boleh di pesawat. Tetapi niatnya nanti kalau sudah naik bis di bandara Jeddah, di Jeddah. Loh, dulu memang pakaiannya itu memakainya di sana, di Jeddah sana, mandinya di sana. Iya dulu, 5 tahun yang lalu iya. Tetapi program Saudi yang sekarang itu adalah apa istilahnya? Dipercepat itu apa namanya? Fast track ya, fast track. Sekarang ini programnya fast track, dipercepat. Dia tidak kumpul di bandara. Begitu datang dari pesawat langsung dikirim ke bis, langsung dinaikkan bis sesuai dengan rombongan. Sudah langsung. Tidak boleh ada yang ngendor di situ. Kalau sekedar mau pipis mau apa ya, monggo masih ada waktu. Tetapi kalau mandi di situ, berluran di situ, sudah tidak ada waktu, tinggal bis. Maka nanti mandinya itu di asrama haji. Mandi itu di asrama haji, pakaiannya dipakai di asrama haji, wangi-wangian juga dipakai di asrama haji. Kalau nanti mau nambah saja wangi-wangian di sana dengan niat, tidak apa-apa, ada waktu. Tetapi kalau mandi di sana, antri di sana, nanti ketinggalan bis. Nanti ini bersih, turun lagi, kalau berikutnya langsung turun lagi langsung gitu. Fast track, menggunakan fast track agar tidak terlalu jubel di bandara. Jadi caranya seperti itu sekarang. Kalau tidak program kemarin juga ada yang ketinggalan, juga repot juga, ya. Repot juga. Makanya nanti siapkan dari sini. Tapi tetap kita ini minta gelombang 1. Saya kepinginnya tidak ada program, tidak ada berbantah-bantah di antara kita. Walaupun insya Allah kalau tajil ya seperti itu ya. Kalau kita ya tajil itu yang kita lakukan. Apalagi MUI juga seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan nanti mikotnya. Yang mudah-mudahan kita buat saja masuk gelombang 1. Karena ini dicocok-cocokkan dengan pemenang itu. Saya yang lalu pernah masuk di gelombang 2 tapi ya ini saya dipanggil pemenang. Jadi sebelumnya itu Ustaz, ya saya minta maaf begini-begini karena kloter ini kita hanya ini dan tidak cocok dengan jumlah jenengan. Kalau mau di gelombang 1, gimana kalau saya pecah jadi 3? Itu juga. Bagaimana ini kalau saya pecah jadi 2? Ini yang sebagian masuk kloter ini, yang sebagian masuk kloter ini. Repot juga kita ini ya. Jadi ada seperti itu. Jadi dulu waktu zamannya Pak Dr. Suko tahun berapa itu? 17 atau berapa? Tahun 17 kita pecah jadi 2. Ada yang masuk kloter sekian, satunya masuk kloter sekian. Padahal besar jumlahnya kita ini 240-an lebih waktu itu. Tapi agak repot juga. Karena di sana juga beda hotel. Jadi pembinaannya, pelatihan di sana itu agak repot. Makanya akhirnya saya pilih sudahlah, kalau memang harus masuk gelombang 2 ya jadi 1 aja. Kalau tidak satu gelombang 1 itu ya yang penting jadi 1 ya sudah nggak apa-apa. Jadi yang 2019 itu masuk gelombang 2 tapi tetap utuh. Tapi sebelumnya saya ditawari, ya ini saya masukkan gelombang 1 tapi ini saya bertemu dengan teman-teman, bismillah yang itu saja lah. Karena kalau beda nanti di sana bisa jadi hotelnya juga beda, repot juga ya. Nah ini berkaitan dengan apa namanya komunikasi tentang kloter dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa nanti untuk konsumsi itu kan insya Allah tahun ini itu informasi dari Kemenak semua akan disuplai oleh pemerintah makannya. Kalau kemarin itu masih ada
min 2 plus 3 itu harus beli sendiri. Nah, nanti ini kan sudah semuanya akan diberi oleh pemerintah. Jadi full, cuman mungkin yang min 2 plus 3 itu makanan siap saji. Makanan siap saji. Saya dengar-dengar itu pemerintah akan kontrak juga dengan makanan yang miliknya Wong Solo itu. Ayam bakar Wong Solo. Yang ini bukan ayam bakar apa yang kemasan. Kan ada sekarang kemasan siap saji Wong Solo itu. Jadi ya model kayak proses itu ya. Itu akan dikontrak oleh pemerintah. Saya dengar-dengar ya, mudah-mudahan kalau itu ya lumayan lah gitu ya. Ya lumayan lah, gak cocok lah dengan lidah kita. Tetapi walaupun nanti yang lain-lain itu katanya kan masakan ala Indonesia gitu ya, tapi saya masak duduk mau Indonesia jadi rasanya ya beda. Jadi ono ikan patin, ono saja ada, daging sapi ada, daging kambing, daging ayam ada. Ya bener, impor dari Indonesia itu ikan patin ini dari Pasuruan itu yang banyak ya. Tapi saya masak di wong Indonesia, ya orang peratan keringat teh, jadi rasanya beda. Yang penting itu keringat teh saya masak itu sih dari enak. Beri. Dan itu jadi pakai kata Pak Ali ya tetaplah gue Pak asin, gue sambel, pecel, gue ya sekarang kerosok kamu ini kok kaget ya, itu sih godong kan banyak-banyak lah pakai kan gitu ya. Dan di dunia satu ada di dunia Pak ada di dunia 3 hari sekali, ada kuahnya 3 hari sekali, ada kuahnya ada yang satu ada ya. Tapi ya tadi kuahnya rasanya ngalor itu mau nanti. Itu berkaitan dengan makanan. Insya Allah kita nanti istilah kita ini nek mangan itu sebagai perasaan, gitu. Ini sebagai perasaan dengan mupuk, ya. Gawilah mangan itu dipertimbangkan dari otak, ya. Jadi rasanya kok, rasa di perasaan, gitu. Jadi aku nek gak mangan warung itu, ya gampang loro kan gitu ya. Nah, wis pokoknya pangan. Rasanya kan cuma nangirin mulut sedih lah. Nah, sedih kan tidak kroso. Jadi perasaan itu gitu aja. Makan aja. Sakoi dimakan. Sakoi dimakan. Insya Allah halal di situ ya. Tapi mau karena nggak biasa ya. Terong ini kan biasanya kan kecil-kecil. Nopo gede. Tahu ini kan kecil-kecil apalagi tahu campur enak. Nopo ini gede. Tak gede tahu ini. Terongnya gini. Kok kayak gede. Jadi nonton itu mencegah tidak perasaan bersuara senang. Tapi tetap dengan kalau dahar itu aku nek mangan lesu, nek lesu gak iso ibadah, omongane loro jadi penggawean ketua rombongan sakno. Jadi itu harus pakai otak. Jangan sampai kita ini ya tadi. Makanya jangan lunga itu ojo sering-sering sampe teko malu mau Jember go sego teko mati meneh. Rumah Malang go sampe teko Malang ngene jalan mangan bareng enak enggak, bukan itu maksud saya. Nek jenengan rumah daerah lain itu rasa masakan daerah lain. Iya, kalau Makassar go sego tahu campur lamongan mampu kok kono. Rasa masakan sana gitu ya. Jadi jadi misalnya haji, umroh sudah biasa masak di luar, aman-aman saja gitu ya. Aku tuh dulu kalau dulu sering geger. Bojoku ini apa yang rumah itu mesti aku makan sungguhan ya. Tak kayak gue, nggak jalan menengah, gue kayak gue. Bukan mirip, bukan. Awal ini gue kan topik rasa atmosfer sana itu lengkap gitu loh ya, sampai makanan rasa gitu ya. Oh nggak ada nomor, mau sesuatu begini. Kalau di mana sebenarnya paling Lumajang, gue orang Surabaya. Kalau Lumajang dengan adik mertuanya dengan rawon. Udah masuk
jadi rasa gimana tempatnya itu ya. Bukan wiridnya. Insya Allah ada yang wirid lagi itu lebih murah kan wirid banget. Nah, itu berkaitan dengan konsumsi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya marilah haji tahun ini kita nikmati dengan, karena ini nikmat Allah yang luar biasa bagi kita. Kita nikmati juga dengan rasa nyaman, rasa indah, rasa tentram di hati kita. Ya, nanti insya Allah kalau kita rasakan seperti itu, kita ini bisa betul-betul bisa melaksanakan dengan nyaman juga. Jangan ada yang jadi beban. Kalau ada sesuatu, apalagi kita ini bergabung di kuliah, banyak yang pengalaman. Sehingga kalau Bapak Ibu itu ada kesulitan misalkan besok mau berangkat ngepaki namanya iku, ngepaki tas. Tasnya nanti kan 3 yang kita dapat, yang dari pemerintah ya. Jadi ada koper gede, terus tas yang dicekeli, tentengan itu namanya. Terus ada tas yang kecil untuk wadah-wadah paspor itu, jadi ada 3. Dan nanti ada 4 yang dari kuliah. Kadang nanti kalau kita ini masuk bandara itu tasnya tidak boleh lebih dari 3. Kalau nanti lebih dari 3 akan disita oleh petugas. Sering pengumuman seperti itu. Sering seperti itu. Kadang ya enggak, kadang ya bebas-bebas saja. Nah itu bisa kita siasati nanti yang tas-tas selain 3 itu semua dipukul di tas, jumlahnya hanya 3 itu saja. Nanti wis mau ditok kemana ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu nanti biasa-biasa saja. Nanti dipukul di nanti stok kemana misalnya, nggak masalah ya. Tapi tetap betul. Misalkan nanti ini 2 BNI paling, ini 2 BNI, gue gunting ini 2 BNI. Boleh lah nanti misalkan mau pagi, bingung mobil paling, mobil Pak Lumato, yang bersek juga boleh. Nah itu kan semua kita ini sudah sesaudara. Apalagi nanti kalau sudah setelah ini Bapak Ibu, nanti jenengan bisa membuat pertemuan perrombongan atau peregu. Okay? Bikin satu regu itu kan sudah bisa ya. Jadi rombongannya kan sudah bisa. Pak Andi ini nanti masuk rombongan 1, yang Pak Mukhlis ini rombongan 2. Dan itu sudah ada keluarganya siapa sudah kita cantumkan. Nanti jenengan undang, mungkin keluarganya dulu yang undang, rombongan dulu yang undang, mungkin pertemuan sendiri di rumah. Biar jenengan sesamanya itu kenal. Paling tidak satu regu itu harus kenal. Sak ambu-ambune. Iya, bisa kamu harus kenal. Sak regu paling tidak. Kan cuma orang sekolah. Cuma orang sekolah. Jadi orang sekolah ini kudu kenal. Kudu suka kenal. Nek teko mburi ku modele kaya apa wonge gitu. Nek bojone apa meneh setelah iki. Setelah bojone gak kenal. Teko mburi maksud saya ya. Teko mburi. Harus kenal yang orang sebelah sini. Karena ini nanti penting di sana itu kalau sudah berkumpul banyak orang, wabil khusus orang sebelah sini harus betul-betul menyatu. Walaupun nanti mungkin kamarnya beda, bisa jadi, tetapi di luar itu orang sebelah sini harus betul-betul. Makanya di awal ini jenengan bikin pertemuan minimal orang sebelah situ, atau mungkin dimulai satu rombongan juga monggo. Nanti mendapat Lumato juga monggo di situ untuk pemantapan monggo. Jadi soalnya di sana di Pak Lumato jenengan enggak. Tapi di sana ya oleh bisa ya oleh kalau nggak bisa juga nggak masalah. Nanti kalau Lumanto ngamuk, nanti jenengan mobil saya tak sebutin. Jadi boleh nanti undang Pak Andi, undang Pak Ali, atau mungkin Pak Andi nanti bisa pertemuan dulu dengan rombongan dan ketua dulu. Nanti misalkan undang saya, undang Pak Ali dan sebagainya. Itu dimulai. Jadi, karena ini sudah ada kepastian, maksud saya. Ya. Jadi sudah ada kepastian, insya Allah. Dan sudah kita bentuk rombongan yang terpunya, yaitu
Sekarang kita solidkan, sehingga nanti betul-betul di sana ini sudah paham betul. Ini si A, si B, Pak Amin, Pak Aman, Pak Amun dan sebagainya kita sudah hafal. Dan yang di luar mungkin beda rombongan paling tidak wajah-wajahnya itu sudah tapi yang Muhammadiyah ini. Tapi sebelah sini saya minta betul harus paham betul orangnya dan kompak karena ini di negara orang dan banyak orang ya. Ini harus kompak. Nanti termasuk misalkan ada yang sakit, nanti ada yang ambilkan jatahnya untuk makan, ada yang menyimpankan, mungkin sampai ada yang harus disuapi itu. Ya, orang sebelah sini khususnya harus betul-betul kompak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya itu sekarang ini menjadi tidak hanya akul muslim, tetapi akul muslim luar biasa ya. Jadi ini bergabung dalam sebuah organisasi yang tidak hanya sekedar organisasi tujuan apa, tetapi kita ini betul-betul menjadi saudara yang sesungguhnya. Jadi ini yang saya sampaikan. Mungkin yang terakhir saya berpesan lagi besok yang akan latihan ini ya serius nih, serius, dan kita ini hanya sekali besok untuk latihannya. Mungkin nanti kalau ada tambahan lagi itu ada tambahan pertemuan dengan petugas kloter kalau sudah ada ketentuan siapanya petugas kloternya ya. Jadi kalau nanti mungkin ada pertemuan lagi setelah pelatihan hari Ahad besok, itu kalau sudah ada kepastian siapa petugas kloternya. Jadi siapa ketua kloternya, siapa PPDHI-nya, siapa dokternya, dan kita masuk kloter berapa, gelombang berapa. Kemungkinan kita baru ada pertemuan lagi setelah besok hari Ahad. Maka saya minta betul bahwa besok dari rumah sudah niatan kita ini haji gitu ya. Jadi betul-betul praktek besok itu kita siapkan bahwa kita ini sudah melakukan yang sesungguhnya. Semangat lagi. Semangat ya. Semangat ya. Mari kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sudah jam 11.20. Saya mohon Pak Andi, Pak Mukhlis memberikan sambutan. Tidak usah lama-lama Pak, nanti kalau lebih jam 12 nanti kita tanggung jawab.